Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi tentang seni lukis. Tetapi yang kita bahas pada hari ini adalah peralatan dan teknik-teknik melukis. Terlebih dahulu yang kita bahas adalah alat-alat melukis. Alat-alat melukis terdiri dari satu, pensil. Jenis pensil dibedakan berdasarkan kekerasan atau kehitaman karbonnya dengan menggunakan kode H untuk pensil keras dan kode B untuk pensil lunak. Kode B menandakan jenis pensil lunak dan hitam yang terdiri dari kode B, 2B, 3B sampai 6B. Semakin angkanya tinggi berarti pensil itu semakin lunak dan semakin hitam. Kemudian yang kedua, kode H menandakan bahwa pensil ini adalah jenis pensil keras, terdiri dari kode H, 2H, 3H sampai 6H. Sama juga semakin tinggi angkanya berarti pensil itu semakin keras. Yang kedua adalah pensil arang. Pensil ini terbuat dari arang halus, sifatnya hitam pekat dan agak sulit untuk dihapus. Ini contohnya seperti ini. Ketiga, pastel dan krayon. Pastel terbuat dari bahan kapur dan pengikat cair serta transparan untuk mengikat pigmen dengan kapur. Pastel memiliki warna-warni yang lembut, sedangkan krayon terbuat dari bahan kaolin dengan tepung warna sehingga warnanya mengkilat dan keras. Krayon mengandung lilin, warna yang dihasilkan mengkilap dan sedikit berminyak. Ini adalah krayon dan ini satunya pensil. Oh maaf, pastel. Ini krayon dan ini pastel. Yang keempat, pena atau pulpen. Pena atau pulpen merupakan alat gambar yang digunakan untuk media tinta. Jenis-jenis pulpen itu berbagai macam ukuran, mulai dari yang terkecil dengan kode 0,03 sampai yang paling besar dengan kode BS. Kelima, tinta bak atau sering disebut tinta Cina. Warnanya hitam pekat dan tidak luntur bila terkena air. Ada yang berbentuk cairan dan ada yang berbentuk balok-balok kecil. Cara menggunakannya dengan menggunakan kuas. Yang keenam, cat pewarna. Cat berwarna dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah cat air. Jenisnya juga ada dua, yaitu watercolor dan poster color. Disebut cat air
karena campuran untuk melarutkan warnanya menggunakan air. Yang kedua, cat minyak. Jenis cat ini biasa digunakan untuk melukis di atas kanvas. Sifatnya tidak mudah kering dan warnanya tahan lama. Disebut cat minyak karena untuk melarutkan warnanya menggunakan bahan minyak. Alat berikutnya adalah kuas. Kuas merupakan alat yang digunakan untuk menguas atau mengecat ke media lukis. Pemilihan kuas bergantung dari goresan yang akan kita inginkan. Kuas yang pipih dan berujung lurus datar dipakai untuk bahan dari cat minyak. Sedangkan kuas dengan bulu berbentuk bulat dan berujung runcing dipakai untuk melukis dengan bahan cat air. Kuas juga terdiri dari beberapa ukuran, mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Delapan, pisau palet. Pisau palet terbuat dari aluminium tipis. Fungsinya adalah untuk mencampur cat. Selain itu, pisau palet juga berfungsi seperti layaknya kuas untuk membuat efek-efek goresan pada media lukis. Bentuk dan ukurannya ada berbagai jenis. Ada yang runcing, lebat, bulat, ada yang besar, ada yang kecil, semuanya ada. Sembilan, palet. Palet adalah tempat untuk mencampur cat. Palet untuk cat air adalah yang ada lengkungan tempat air untuk menampung air, sedangkan bentuk palet untuk cat minyak datar, ditambahkan lubang untuk pegangan. Materi selanjutnya adalah teknik melukis atau cara melukis. Yang pertama, teknik akuarel. Teknik akuarel adalah teknik melukis dengan menggunakan cat air dan sapuan warna yang tipis, sehingga lukisan yang dihasilkan terkesan tembus pandang atau transparan. Pada teknik akuarel digunakan cat yang cenderung encer agar dihasilkan sapuan yang tipis dan ringan. Dua, teknik plakat. Teknik plakat merupakan teknik melukis yang menggunakan cat air, cat akrilik, atau cat minyak dengan sapuan warna cat yang tebal dan kental, sehingga hasil lukisan akan tampak pekat atau menutup seluruh medianya. Ketiga, teknik spray. Teknik spray adalah teknik melukis dengan cara menyemprotkan cat. Cara melukis teknik spray dengan menggunakan bahan cair yang kemudian disemprotkan dengan alat sprayer. Keempat, teknik pointillis. Teknik pointillis merupakan teknik melukis yang cenderung menggunakan titik-titik dan perpaduan warna. Teknik pointillis biasanya
dilakukan dengan cara membuat gradiasi warna pada gambar untuk mengatur gelap terangnya gambar. Kelima, teknik tempera. Teknik tempera merupakan teknik pelukis dengan cara mencampurkan kuning telur atau lem ke dalam cat sebagai bahan perekat. Lukisan ini sebagian menggunakan kayu sebagai kanvasnya, dan ada juga yang langsung melukiskan pada tembok. Teknik impasto. Teknik impasto adalah teknik lukisan di mana cat dilapiskan dengan sangat tebal di atas kanvas, sehingga arah goresan sangat mudah terlihat. Cat yang digunakan bisa pula dicampur di atas kanvas. Saat kering, teknik impasto akan menghasilkan tekstur yang jelas, sehingga kesan kehadiran objek lebih terasa. Selanjutnya adalah teknik dusel. Teknik dusel yaitu teknik penerapan warna dengan goresan yang lembut dan halus. Teknik dusel digunakan untuk mencapai kesempurnaan objek yang ditampilkan sehingga warna terkesan menyatu. Teknik blok atau flat. Teknik blok atau flat yaitu penerapan warna yang dominan yang dipasang dengan rata pada bidang tertentu, baik pada objek maupun latar belakang. Cara melukisnya yaitu dengan menutup objek-objek gambar menggunakan satu atau beberapa warna. Teknik ini sering disebut juga dengan teknik siluet. Berikutnya adalah teknik kolase. Teknik kolase yaitu teknik melukis dengan cara menempelkan sesuatu, baik kertas dan benda lain, dengan potongan-potongan kecil pada kanvas sehingga tercipta bentuk yang dikehendaki. Dan selanjutnya adalah proses atau langkah-langkah dalam melukis. Untuk melukis, kita diawali dengan memunculkan gagasan terlebih dahulu. Untuk memunculkan gagasan kreatif bisa didapatkan dari apa yang kita lihat di sekeliling kita. Misalnya mengembangkan imajinasi apa yang kita pikirkan atau dari pengalaman orang lain. Bisa melihat objek secara langsung, misalnya di pasar, pantai, atau pegunungan. Melihat dari buku, majalah, atau internet, serta dokumen lain tentang lukisan. Atau kita mengunjungi museum atau kegiatan seni lukis di sekitar kita. Kemudian langkah yang kedua adalah membuat sketsa. Sketsa adalah gambar awal yang akan dijadikan atau akan dibuat lukisan. Sketsa biasanya hanya berupa goresan global, tidak mendetail, dan dari sketsa yang kita buat akan tergambar apa yang akan kita ungkapkan. Setelah itu, kita menentukan media berkarya, yaitu
bahan apa ya dan alat apa yang akan kita gunakan. Media dan alat yang dapat digunakan dalam melukis antara lain: 1. Menggunakan kertas seperti kertas karton, kertas manila, kertas pada larang, atau kertas HVS. 2. Menggunakan media yang lebar seperti tembok, dinding, atau papan. 3. Menggunakan media alternatif seperti kaca, cangkang telur, atau permukaan benda pakai atau benda kerajinan. Yang keempat, menggunakan cat minyak, cat akrilik, cat tembok, atau cat yang lain. Mungkin bisa krayon atau pastel. Yang keempat, menentukan teknik dalam pembuatannya. Ada beberapa teknik yang dapat digunakan dalam melukis, antara lain: 1. Teknik akuarel, yaitu warna tipis dan transparan. 2. Teknik plakat, yaitu dengan warna yang tebal. 3. Teknik spray atau semprot. 4. Teknik pointillis atau dengan menggunakan titik-titik. 5. Teknik tempera, yaitu mencampurkan antara cat dengan lem atau kuning telur. Teknik impasto, itu melukis dengan goresan yang sangat tebal. Kemudian teknik dusel, itu adalah teknik untuk menghasilkan goresan yang halus dan lembut. Dan yang terakhir, teknik blok dan teknik kolase. Nah, silakan nanti lukisan dengan menggunakan teknik apa terserah kamu mau pakai teknik yang mana. Dan yang terakhir, mewarnai dan menyempurnakan lukisan. Menyempurnakan atau menyelesaikan lukisan dari sketsa yang telah dibuat dengan cara mewarnai sketsa dengan goresan tipis pada objek yang pokok atau positif dan latar belakangnya atau negatif. Menyempurnakan lukisan dengan kontur, penyinaran atau spotlight, penegasan, dan penentuan gelap terang. Nah, demikian materi kita pada pertemuan kali ini. Untuk itu, siapkan untuk mengerjakan tugas yang ketiga. Kerjakanlah tugas berikut. Seperti biasa, nanti jawaban dikirim lewat daring. 1. Sebutkan alat lukis yang digunakan untuk melukis dengan media kering. 2. Sebutkan alat lukis yang digunakan untuk melukis dengan media basah. 3. Jelaskan apa yang dimaksud melukis dengan teknik akuarel. 4. Jelaskan apa yang dimaksud dengan sketsa. Dan yang kelima, jelaskan langkah-langkah dalam membuat karya seni lukis. Nah, sampai di sini dulu. Selamat mengerjakan. Ya, pertemuan saya akhiri sampai di sini. Berarti untuk pertemuan minggu depan kita akan mengadakan ulangan atau penilaian harian yang pertama. Selamat mengerjakan.